Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Meli Lutfi Anjani. Di video kali ini, saya ingin mereview kembali materi-materi yang sebelumnya pernah saya jelaskan, yaitu stewardship theory dan positive accounting theory. Langsung saja ke videonya. Stewardship theory atau teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Stewardship theory adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi menurut Donaldson dan Davis tahun 1991. Stewardship theory ini juga mempunyai akar psikologis dan sosiologi, didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Teori stewardship ini menyatakan bahwa tidak ada hubungannya permasalahan umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Pada teori stewardship ini terdapat model of man yang didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stewardship ini adalah variabel ekonomi performance. Hubungan teori stewardship ini dengan ekonomi performance terletak pada eksekutif atau steward yang dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif dan berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individu, dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. Variabel lainnya yang memiliki keterkaitan antara teori stewardship dengan variabel kualitas laba yaitu memberikan informasi laba yang kredibel, yang bebas dari manipulasi ataupun kecurangan dan akan membentuk image perusahaan yang baik dan mempengaruhi stockholder dalam merespon positif informasi laba dan dipublikasikan sehingga akan berdampak pada tingginya kualitas laba perusahaan. Sedangkan positive accounting theory atau yang sering disebut dengan teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Perkembangan teori akuntansi positif ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif. Terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas terjadinya pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif, yaitu yang pertama ada teori akuntansi normatif yang selalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Yang kedua ada teori akuntansi normatif dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari pada asumsi atau premis yang keliru sehingga tidak bisa diuji kebenarannya secara empiris. Lalu yang ketiga itu ada teori normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal menurut Watts dan Zimmerman tahun 1960. Teori akuntansi positif ini juga dikemukakan oleh Watts and Zimmerman pada tahun 1986 dengan tujuan menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Terdapat 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusannya, yaitu yang pertama ada hipotesis rencana bisnis atau bonus plan hipotesis. Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode tahun berjalan. Lalu yang kedua itu ada hipotesis hutang dan ekuitas. Hipotesis ini di mana makin tinggi rasio utang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer atau memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba.
Lalu yang ketiga itu ada hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis, di mana hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis ini, perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibanding perusahaan kecil. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan positive accounting teori adalah variabel ekonomi performa, di mana hubungan antara teori akuntansi positif dengan ekonomi performa ini terletak pada kebijakan akuntansinya. Pada manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Selain itu, akuntansi positif ini memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif dengan memilih metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Maka kesimpulannya, teori akuntansi positif ini berusaha untuk menjelaskan sebuah proses yang menggunakan pemahaman, pengetahuan, dan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi dan keadaan tertentu pada masa yang akan datang. Dari akuntansi positif juga memiliki anggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk memberikan penjelasan dan memprediksi praktek akuntansi. Sedangkan kesimpulan dari stewardship teori ini yaitu berdasarkan teori dari sosiologi dan psikologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Teori stewardship ini juga menggambarkan suatu kondisi manajer yang memiliki motivasi atau termotivasi pada suatu target pencapaian utama untuk kepentingan bersama suatu organisasi, bukan termotivasi untuk kepentingan pribadi. Di dalam hal ini, mereka akan mengoptimalkan persamaan nilai untuk mendapatkan pengembalian modal yang memadai. Mengingat resiko bisnis dan memanfaatkan peluang pertumbuhan, teori ini dapat diterapkan pada penelitian akuntansi, khususnya pada organisasi sektor publik pemerintah maupun non-pemerintah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini dan share ke teman-teman kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.